Baiklah, kita lanjutkan diskusi. Masih terhubung bersama kami juga ada Bu Nurma, ini PLT Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Bu Nurma. Ya. Baik, Bu. Kalau tadi kita bertanya mengenai tersangka M atau Mario, nampak kooperatif atau tidak. Tapi bagaimana dengan tersangka kedua, SL ini selama dimintai keterangan sejauh ini kooperatif tidak sih, Bu? Iya, jadi untuk saudara S itu dia kita tanya pasti menjawab. Nah itu yang bikin cepat kasusnya, kita bisa tetapkan satu lagi tersangka gitu, Mbak. Oke, dan bagaimana kalau dilihat dari segi dia menjawab dan juga apakah kemudian pembawaannya tenang tenang atau tidak? Karena kalau tadi dibaca oleh Mbak Monica, kalau kita melihat gestur pada saat dikonversi ya Bu ya, sempat menunduk dan juga kemudian nampak ada ketakutan di sana. Betul tidak sih demikian yang kemudian ditangkap juga oleh pihak kepolisian pada saat meminta keterangan pihak SL? Iya. Jadi kalau dari saudara S itu dia sebetulnya dia mengikut saja. Jadi dia teman dari tersangka pertama. Jadi dia ikut saja, misalnya dia bilang nanti saya videokan ya, kamu nanti videokan ya. Jadi dia ikut saja karena memang dia ketakutan yang ada pada dirinya terhadap tersangka pertama. Itu Ketakutan apa sih Bu yang kemungkinan akan terjadi? Emang gitu? Kalau S ini diancam sama M juga, Bu? Adakah ancaman? Ya, jadi kalau saya langsung bertanya kepada tersangka kedua, itu biasanya dia juga suka melakukan hal-hal yang menurut mereka ya hal-hal biasa. Namun demikian dia juga ada ketakutan, misalnya pokoknya nanti kamu gini gitu. Jadi ada kayaknya ada ya? tekanan. Ada tekanan. Jadi tekanan itulah yang membuat dia nanti saya Bu yang digebugin. Nah gitu. Akhirnya dia ambillah untuk video yang dia diperintahkan ambil video, ya dia ambil video. Kemudian juga dia kan diperintahkan waktu kejadian itu juga memang korban tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh tersangka pertama. Kemudian dia yang diperintahkan saudara S, jadi dia pun mengikuti apa yang diperintahkan dari tersangka pertama. Itu Mbak, ya. Itu yang membuat kita menjerat dia. Artinya memang tersangka M ini nampak memiliki power yang lebih, kemudian juga memanfaatkan hal ini kepada orang-orang sekitarnya, begitu Bu yang Anda tangkap? Ya kalau kita lihat mungkin seperti itu. Jadi kejadian itulah yang bisa terjadi sekarang ini, Mbak. Ya. Kalau antara M dengan S, hubungan pertemanan dunia gitu pendidikan atau pergaulan semata atau seperti apa? Ya, jadi kemarin juga kita sama-sama bareng duduk, kita tanya pertemanan apa. Jadi dia pertemanan sebagai teman-teman biasa nongkrong, nah gitu loh. Jadi bukan teman sekolah atau teman. Jadi mereka memang biasanya bertemu di sebuah kafe atau memang mereka juga ada kegiatan-kegiatan, misalnya mereka berkendaraan. Nah itu. Oke Bu Nurma, secara highlight Bu agar publik juga tercerahkan duduk perkaranya, hubungan M, D David ya, Mario David dan A ini Bu. Ini kalau publik kan sudah kemana-mana hubungan asmaranya, mantan si ini, pacar si ini. Mungkin Bu Nurma bisa meng-highlightkannya kembali, Bu. Ya, jadi pertama sekali kita mendapatkan keterangan, jadi dari kejadian yang ada, saudara tersangka pertama lah, tersangka pertama ini tidak terima dari cerita saudari A. Itu. Kemudian dia berusaha untuk konfirmasi. Berkomunikasi, kemudian bertemu dengan korban. Nah itu. Jadi itu yang pemicu semua bisa bertemu, kemudian juga itulah ada perdebatan, selisih paham, kemudian berdebatan. Berakhir dengan penganiayaan. Oke, antara M dengan A ada hubungan asmara? Dari yang teman dekat. Jadi mereka itu teman dekat. Dari ya itu tadi, dari sudah dijelaskan oleh Kapolres
Metro Jakarta Selatan itu betul. Oke. Tapi tetap harus dengan fakta-fakta yang ada. Itu hanya kita Baik. sekarang meminta keterangan dari semua pihak yang ada pada kejadian tersebut. Namun demikian kita pasti ada fakta-fakta yang harus memperjelas kasus yang ada sekarang ini. Baik. Gitu, Mbak. Bu Nurma, memperjelas kasus yang ada, sedikit satu lagi Bu Nurma. Kalau tadi disampaikan memang sempat ada permintaan dari M ke tersangka S untuk kemudian ikut dan juga kemudian siap merekam nanti pada saat kejadian di sana. Artinya memang sudah adakah rencana untuk melakukan tindak penganiayaan sebelumnya, Bu? Ya, jadi kalau dari saudara SN, jadi dia bilang kalau memang ini Bu, kita tidak tahu kalau dia mau melakukan penganiayaan yang ada. Namun memang kalau pengen ketemu itu memang udah direncanakan pengen ketemu karena memang mungkin dari keterangan yang ada karena permasalahan yang sudah ada. Nah, itu harus dijelaskan duduk perkaranya. Dia bilang harus bertemu nih antara si tersangka pertama, kemudian korban, kemudian juga saudari AG gitu. Jadi mereka bertiga itu ketemu, kemudian juga semua juga sudah dipertanyakan, yaitu terakhirnya berdebat lanjut terjadi penganiayaan. Itu yang disayangkan, Mbak. Kalau boleh di-highlight juga sejauh ini penyidik menerapkan pasal apa terhadap tersangka 1 dan juga tersangka 2 mungkin, Bu? Ya, pertama kasus tersangka pertama diterapkan pasal 76C, kemudian junto 80 ayat 2, ya 5 tahun penjara, itu luka berat, ya. Kemudian juga ditambah dengan subsidiar 351. Oh. Jelas penganiayaan juga, jadi 5 tahun juga. Kemudian juga yang tersangka kedua juga kita terapkan dengan pasal 76C, kemudian dengan junto 80 ayat 2. Jadi dia juga tetap kita terapkan untuk pasal-pasal itu untuk menjerat ya kasus yang sudah dilaporkan atau yang sudah viral. Mbak, demikian Mas. Terima kasih Bu Nurma. Mbak Monika, tadi pasalnya tidak main-main, 5 tahun penjara hukuman pidananya. Selain tadi dari segi gesture melihatnya dan juga kemudian parenting style, apa yang kemudian menarik untuk kita sampaikan, Mbak? Ya, jadi akhirnya kita berkesimpulan bahwa dua orang ini antara M dengan S yang sudah menjadi tersangka adalah sama-sama sumbu pendek, ya. Tetapi responnya berbeda. Itu artinya si sumbu pendek ini adalah merupakan sesuatu yang bersifat mungkin kepribadian, gitu ya. Tetapi kemudian parenting style growing mereka yang akhirnya membuat berbeda dalam merespon permasalahan yang sama. Gitu. Oke. Mengenai menyambung tadi yang di segmen sebelumnya saya sempat highlight juga ke Mbak Monika, artinya apakah seorang anak itu seharusnya kan menjadi panutan itu adalah orang tua. Betul. Nah, orang tua bisa dia menyadari apa yang dilakukan oleh anak ini salah dengan ikhlas, bahkan mundur juga dari aparatur sipil negara begitu. Dan siap untuk diperiksa bila mana memang negara akan menindaklanjuti kan seperti itu. Nah, apakah memang tidak pernah dirasakan mungkin namanya, mohon maaf ya, kasih sayang orang tua terhadap anaknya atau seperti apa? Nah, kalau tadi parenting style-nya ini lebih ke arah permisif, artinya kasih sayang ini diwujudkan dalam bentuk pemberian materi, ya, penyediaan hal seperti itu. Nah, kemudian ketika yang terjadi, jadi kan tanggal 2, ini sekarang kalau kita melihat pada orang tuanya ya, ketika tanggal 23 Ibu Sri Mulyani mencopot jabatannya, mencopot dari jabatannya tetapi masih tetap menjadi ASN. Ya. Kemudian di tanggal 24-nya itu disikapi dengan memilih untuk mundur. Yang bersangkutan ini? Yang bersangkutan untuk memilih mundur. Jadi 23 sama 24 ada jeda 1 hari. Nah, ya kita merespek saja gitu ya dari opsi yang diambil oleh si Bapak RAT ini untuk mundur ya. Tetapi ini adalah upaya mungkin untuk ada suatu tindakan reflektif karena apapun yang dipilih itu pasti akan salah. Gitu ya. Nah, jadi sama nggak dengan tadi saya mengatakan bahwa orang tuanya lebih permisif dan kemudian semua kesalahan ditimpa kepada orang tuanya. Gitu. Mengapa kemudian respon yang diberikan antara orang tua, sang ayah dalam hal ini dalam video yang kita simak bersama dan juga sang anak ini berbeda, Bu? Ya,
justru malah karena adanya perbedaan ini ya, inilah yang menunjukkan tadi style dari si orang tua tadi gitu ya. Kalau sama mungkin menjadi otoritatif orang tuanya, stylenya ya, bukan menjadi orang tua yang permisif gitu. Oke. Baik Mbak Monica, nanti kita lihat bagaimana kelanjutan kasus ini. Pihak kepolisian juga masih mendalami hal ini, masih minta keterangan 17 saksi. Terima kasih banyak Mbak Terima Monica kasih. atas Baik, waktunya pagi hari ini. sama-sama. Bu Nurma, terima kasih banyak sudah berkenan diganggu Terima kasih. hari Sabtu paginya. Semoga Sukses untuk sehat Anda, selalu. Bu Nurma.